Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, semua jemaat Tuhan, baik itu yang bersama dengan kami di tempat ini secara online dan Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran streaming ini dari rumah saudara masing-masing. Kami berdoa dari tempat ini bahwa saudara dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Saya percaya seminggu berlalu dan Tuhan Allah kita yang hidup menyertai, menjaga, memberkati setiap jemaat Tuhan. Karena itu pada hari Minggu pagi ini biarlah kita mempersiapkan hidup kita untuk mempersembahkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Allah kita telah menunjukkan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita Allah yang maha hadir. Dia hadir di tempat ini dan kuasanya yang tidak terbatas juga hadir di rumah saudara. Karena itu seperti dia melawat kita di sini, percayalah dengan iman, buka hati dan hidup kita. Tuhan hadir melawat Bapak Ibu beserta keluarga yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita. Saat ini kita mau bersyukur sejenak di hadiratnya. Oh, terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami Kau menyertai, Kau memberkati. Kami datang ke hadapan-Mu, bawa nyanyian syukur yang terbaik. Sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Haleluya. Allah kekuatanku, Allah sumber pertolonganku, Allah sumber pengharapanku. Ku datang bersyukur di hadapan-Mu. Kasih setia-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata. Bagi umat-Mu tak pernah ditinggalkan. Oh, tak pernah dibiarkan. Oh, terima kasih. Kami tak bisa balas kebaikan-Mu, tapi kami bawa hidup kami sebagai penyembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau segalanya di dalam hidup kami. Sepanjang minggu telah berlalu dan Engkau menunjukkan kepada kami hari ini bila kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah bukti anugerah Tuhan. Itu adalah bukti kemurahan Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah bukti
kasih setia Allah yang tetap atas kehidupan umatnya. Pagi hari ini kami datang persembahkan hidup kami. Kami bawa yang terbaik. Hati kami, hidup kami, seluruh talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami letakkan semua di hadapan Allah. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau menerima korban syukur kami. Lawatlah ibadah pada pagi hari ini. Kami dedikasikan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Roh Kudus yang hadir di sini, Roh Kudus yang melawat tiap-tiap keluarga, jemaat Tuhan Karisma Family dimanapun sedang berada. Tuhan jamah, Tuhan segarkan, Tuhan bangkitkan. Dan kami berdoa, anggur baru, berkat yang baru Tuhan sediakan bagi umat-Mu pada saat kami memuji, muji dan menyembah-Mu. Terima kasih. Bertahtalah di atas pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menikmati Engkau dan puas di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Bapa yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap untuk memuji Dia sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati sepanjang minggu ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Saya percaya, saya pribadi bersama keluarga boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa sempurna. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, mari bebaskan roh kita. Kita mau menari, kita mau bersorak bagi Allah kita. Karena kita tahu bahwa Allah kita baik. Mazmur pasal 100 ayat keempat dan 5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Sebab Allah kita baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan. Mari lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Haleluya. Nyanyikan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala. Kami datang sujud di hadapannya, di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujinya. Hey, musik dan tarian. Semua makhluk memuji-Mu Tuhan. Dengan senang hati naikkan pujian. Mana suaranya? Sebab
is good, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. Oh, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Allah kita baik. Haleluya. Yes. Kita mau katakan haleluya. Kau ada di dalam hati kami. Takkan patah semangat kami Tuhan. Oh, 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 oh. Mari katakan di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak bagi Allah Mau kami. bersorak bagimu, Sukacita. sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bersukacita di hadapan-Nya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Oh, takkan patah semangat takkan kami. patah semangatku, Oh, takkan hilang kekuatanku. oh, sing praise haleluya. Haleluya. Kami mau Ku bersorak. mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi haleluya, mari lambaikan. Haleluya. Oh Jesus, Kau ada di dalam hati kami. Takkan patah semangatku, Amin. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami bersorak bagi Allah Mau kami. bersorak padamu, Oh, oh. sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita. Sukacita surga nyata Penuhiku. Hey. Na 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 sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Membawa seluruh hidup kita untuk menyembah Dia. Oh Jesus.
Kami ada di tempat ini karena rencana-Mu. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Dan kami tahu Tuhan merancangkan kami demikian sempurna untuk memenuhi maksud-Mu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mengingat, kami datang menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang bangkit dan menang atas maut. Pada hari ketiga, Engkau membuktikan bahwa maut dan kutuk tidak berkuasa kepadamu Tuhan. Kau menang dan Kau menaklukkan segala sesuatu yang ada di dalam bumi dan dunia. Sehingga kepadamu diberikan nama di atas segala nama, supaya segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga bertekuk lutut dan menyembah kepada nama itu. Yesus, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau serukan, kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Kami ada untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau deklarasikan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berdiri untuk menceritakan perbuatan ajaib-Mu. Dan kami pada pagi hari ini katakan terima kasih. Karena kami menyembah Allah yang tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Oh haleluya. Mari umat Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu kita memfokuskan seluruh hati hidup kita untuk menyembah Sang Pencipta yang luar biasa, yang karyanya telah dinyatakannya di atas Kalvari untuk menjadikan saya dan saudara orang-orang yang merdeka, yang dipulihkan, yang diberkati pada hari ini. Wow, haleluya. Kita mau masuk altarnya dengan segenap hati kita. Bawalah pujian penyembahan yang terbaik. Musik terus menyembah Dia. Jesus. Mari kita katakan, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, Jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerja, Dia telah bangkit dan menang, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup ya Tuhan, Kau hidup, Tuhan kami sanggup. Tuhan Kau sanggup. Amin, yes. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Terpujilah Allah yang hidup. Haleluya. Katakan Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan-jalan ajaib bagi umatnya. Amin. Jauh melebihi segala yang ku harap. Dia bangkit, karena Dia Allah kita yang bangkit dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan. Kau hidup, Tuhan Kau
deklarasikan dengan iman dan syukur, hidup dengan bangga. Tuhan Allah terlebih sanggup. There is power in the name of Jesus. ada kuasa Selamanya Dia sanggup. selamanya. Tuhan kau Dengan lembut kita menyembah Dia sekali lagi. Dan bangkit. mengalahkan maut. Oh Allahku hidup, aku bangga Yang kepadamu. hidup Tuhan kau sanggup. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa Selamanya. selamanya. Tuhan kau sanggup. Mari kita menyembah Dia. Gerejanya, angkatlah suaramu. Sembahlah Allah kita. Allah yang hidup, yang membebaskan kita. Gerejanya, mari dengan bangga menyembah Dia. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang memberkati, Allah yang selalu setia. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Irada malaso, syarada maso, ikarada mase, Jesus. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Sembahlah nama yang berkuasa, nama yang tidak pernah gagal. Apapun ujian hidup kita pada saat ini, ingatlah Yesus sanggup. Dia tidak pernah gagal. Apapun yang kita butuhkan, ingatlah Yesus tidak pernah gagal. Haleluya. 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 Kau terlebih sanggup. Oh Jesus, the powerful name. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun ujian kami, apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami hari ini, kami belajar menyembah, kami belajar tetap bersyukur, kami belajar untuk mengingat perbuatan ajaib yang Tuhan sedang kerjakan dan pernah buat dalam hidup kami. Tidak ada sedikit pun alasan buat kami untuk ragu kepada janji Allah. Sebab lebih daripada apa yang kau perbuat, kau telah menunjukkan betapa besar cintamu pada kami dengan merendahkan dirimu sendiri untuk mati bagi kami. Kau tidak menyayangkan anakmu ya Allah. Apakah yang tidak dapat kau perbuat dalam hidup kami? Karena sesungguhnya Engkaulah Allah pencipta semesta.
Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Ya Yesus. Karena itu kami mau berkata, terima kasih Bapa. Kami menyembah Allah yang terlebih sanggup. Pada pagi hari ini kami katakan, setiap jemaat-Mu yang berbeban berat dalam nama Yesus, Allah terlebih sanggup dan Dia memberikan kelegaan. Amin. Bagi yang terikat pada saat ini kami berkata, Yesus yang sanggup memberikan kelepasan. Bagi yang berkekurangan, Yesus yang sanggup mencukupkan karena Dialah El Shaddai, Allah yang berkuasa. Bagi yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan fisik, kami mau berkata, Yesus yang sanggup oleh bilur-bilurnya sudah menyembuhkan Amin. umatnya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima Haleluya. kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kuasa dan kasih-Mu selamanya tidak berubah. Mari dengan bangga kita sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu Tuhan. Namamu, Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Dia yang layak ditinggikan sembah Dia. Haleluya. Amin. Mari angkat suara dan tangan kita bagi Dia. Kau Allah yang besar. Haleluya. Amin. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. One more time. Mari satu suara bagi Allah kita. Yes. Kau Allah yang besar. Haleluya. Mulia, mulia Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Namamu Tuhan, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu hanya Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Sekali lagi, yang terbaik bagi Bapa. Haleluya. Glory, haleluya to the Lord. Mari kita berikan sorak-sorai. Tepuk tangan panjang bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah pujian, penyembahan, syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau berkenan kami semua, kami naikkan dengan hati kami yang terdalam. Bagi Allah kami, bagi kekasih jiwa kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada saat ini kuasa-Mu bekerja untuk menjamah setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Dan kami percaya ketika firman-Mu sebentar lagi diberitakan, kuasa Roh Kudus memulihkan dan memberkati setiap jemaat-Mu. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dalam ibadah yang masih online ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu
sampai detik ini Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau selalu bersama dengan kami. Walaupun keadaan sukar dan sulit yang menimpa seluruh dunia saat ini Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik, pada saat ini kita masih ada di dalam masa pandemi COVID-19 ya, dan melanda ke seluruh dunia. Lebih daripada 200 negara yang terkena COVID-19 ini. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kita percaya, kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, dan Tuhan masih memelihara hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Pentakosta, turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus atas semua orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Dari Allah Trinitas yang kita percayai, Dia bukanlah Allah junior. Karena banyak orang pemikirannya seperti Allah Bapa itu adalah Allah senior. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang nomor 2 di bawah dari Bapa. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah junior, Allah pesuruh seperti gitu. Tapi Dia adalah Allah. Dia bukan sarana, bukan alat, bukan kuasa, tapi Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara kalau tanya atau saudara kalau teliti Alkitab, Dia adalah Allah yang ikut menciptakan langit dan bumi. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang, Roh Allah. Roh Kudus mengambil ikut dalam penciptaan, ikut ambil bagian dalam penciptaan dunia. Banyak orang di luar sana yang bingung kok orang Kristen ini dia berdoa kepada Allah, sebentar berdoa kepada Bapa, sebentar berdoa kepada Tuhan Yesus, dan kadang dalam doanya dikatakan minta Roh Kudus untuk menghiburkan, minta Roh Kudus untuk menolong. Lantas sepertinya Allah kita itu banyak gitu, Allah orang Kristen itu banyak. Yang mana sih Allah orang Kristen? Dengar saudara, Allah kita itu adalah satu, Allah kita adalah Esa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus satu adanya. Bukan 3 Allah, tapi Allah adalah satu. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, Trinitas. Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada orang percaya, kepada murid-muridnya. Nah, fungsinya supaya kita bisa gampang mengingat, kita kan mengingat P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ingat saja, P3K yaitu fungsi Roh Kudus itu yang pertama P-nya adalah penolong, Parakletos bahasa Yunaninya. Kalau di dalam NIV Bible di situ dikatakan advocate, pengacara. Jadi penolong, Parakletos itu adalah pribadi yang menyertai kita, mendampingi kita, dan siap membela kita. Kuasa hukum bagi kita semua. Ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Ya. Dan yang kedua fungsinya adalah penghibur. Yohanes 16 ayat 7, penghibur. Dia menghiburkan saat hati susah, saat kita dilanda oleh masalah-masalah berat, apalagi ada musibah dalam keluarga. Roh Kudus di situ menghibur kita. Dan yang ketiga adalah memimpin, ya. Roh Kudus memimpin. Yohanes 16 ayat 13, dia memimpin dalam seluruh kebenaran. P3K, K-nya itu adalah kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dari siapa? Dari Roh Kudus. Yang memberikan kuasa supaya menjadi saksi. Orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus
bukanlah orang Kristen yang hanya bisa berbahasa roh. Ada anggapan orang seperti begini. Kalau misalkan bisa berbahasa roh berarti sudah levelnya lebih tinggi lagi, kastanya lebih tinggi lagi daripada orang Kristen rata-rata. Salah, saudara. Roh Kudus diberikan supaya orang Kristen itu bukan saja bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah karunia. Tapi Roh Kudus diberikan supaya dia memimpin, menolong, menghibur, memberikan kuasa, menginsafkan dunia. Inilah tugas-tugas daripada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 25, di situ dikatakan kalau kita hidup oleh roh, hidup kita juga harus dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25, hidup yang dipimpin oleh roh. Ya, anggaplah Roh Kudus itu seperti bos, pimpinan. Kalau kita misalkan bekerja di perusahaan, menjadi karyawan, nah kita ada pimpinan perusahaan, bos kita. Kita melakukan apa saja yang dikehendakinya, yang diperintahkannya. Dan tidak melakukan apa yang tidak dikehendakinya, apa yang dia tidak suka. Firman Allah mengatakan di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau orang tidak dipimpin oleh Roh Allah, anak siapa dia? Nah, mari kita periksa diri kita. Apakah kita anak Allah yang dipimpin Roh Allah atau bukan? Oleh sebab itu, hal-hal yang seharusnya ada pada seorang percaya, pada seorang anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah adalah yang pertama, menghormati atau menghargai rumahnya Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Di atas tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Yang pertama itu kita harus menghormati dan menghargai rumah Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita adalah bait Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita adalah bait daripada Roh Kudus. Lebih jelas lagi dalam 1 Korintus 6 ayat 19, di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, catat ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas firman Tuhan katakan bahwa kita, setelah kita bertobat, setelah kita dibaharui, setelah kita disucikan oleh darah Yesus, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik Kristus. Diri kita ini adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, hati-hati. Nah, pernah satu kali ada orang yang datang ke rumah saya, waktu itu saya masih remaja. Dan dia menggunakan sepatu masuk ke dalam rumah, ya. Saya cuma perhatikan saja, nih orang, dalam hati saya, nih orang kok nggak sopan banget ya. Masuk ke rumah orang,
dia mengenakan sepatunya dan tidak melepaskan kasutnya atau sepatunya. Dan kita merasa gak enak begitu ya. Walaupun ya kita cuma nyengar-nyengir saja. Tapi saya pribadi merasa ya jengkel juga. Mengapa nih orang gak punya sopan santun? Bagaimana dengan Roh Kudus? Rumah dia, tubuh kita ini adalah rumah dia. Oleh sebab itu jangan cemarkan, jangan rusakkan, jangan hancurkan. Bagaimana kita menghancurkan rumah kita? Dengan merokok, dengan narkoba, dengan berzina, dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Minuman keras, itu menghancurkan diri kita. Saudara, hati-hati. Hati-hati menggunakan tubuh adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, poin yang kedua. Tidak lagi melakukan perbuatan daging. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara. Keinginan manusia di dalam dunia ini ada dua, bipolar, yaitu keinginan daging dan keinginan roh, dan saling bertentangan. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Tidak bisa disatukan atau tidak bisa kompak. Saudara harus pilih, pada pagi hari ini harus pilih, mau keinginan daging atau keinginan roh. Karena keinginan daging adalah kematian, kebinasaan. Tapi keinginan roh menghasilkan hidup yang kekal. Nah, ada seorang majelis di Manado ya. Nah, seorang majelis di Manado, mereka mengadakan perjamuan kudus ya. Di sana kalau perjamuan kudus anggurnya anggur asli ya. Anggurnya anggur asli, dan ibu istri daripada majelis ini kasih tahu, sudah mengingatkan, Pak, kalau sudah selesai ibadah nanti pulang langsung ke rumah. Oh iya, tapi si majelis ini rupanya dia pesta anggur di gerejanya karena sudah habis perjamuan kudus, anggurnya masih bersisa banyak, sampai mabuk saudara. Dan dia berjalan dan rupanya masuk ke parit atau got. Jadi ada tetangga ibu itu yang katakan kepada ibu itu, Bu, saya lihat Bapak jatuh ke dalam got. Akhirnya mereka rame-rame ke sana. Kan saya udah bilang, kata ibu itu, jangan kamu jalan-jalan lagi. Kalau sudah pulang ibadah, langsung pulang ke rumah. Lantas Bapak itu bilang, iya, semua got, semua parit di kota ini saya udah hafal. Tapi parit yang ini semalam kayaknya nggak ada parit di sini. Mungkin ada orang yang pindahkan parit ini ke sini. Nah, kalau orang sudah mabuk seperti itu, bahasanya kacau, saudara. Poin yang kedua adalah kita jangan lagi melakukan perbuatan daging. Ya, seperti percabulan. Saudara tahu pasti percabulan itu kayak mana? Kecemaran, hawa nafsu. Ya, dan lain sebagainya.
Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah taatilah tegurannya. Jangan mendukakannya. Jangan mendukakan Roh Kudus maksudnya. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Kita baca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di atas tadi kita lihat, kita sudah baca firman Tuhan dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16 bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi Allah, seorang penolong, seorang. Berarti dia memiliki kepribadian. Oleh sebab itu, Roh Kudus memiliki perasaan, saudara. Memiliki pikiran, memiliki kehendak. Jangan mendukakan perasaannya. Taatilah tegurannya. Nah, saudara mungkin lagi main HP, handphone, ataupun lagi di warnet, mungkin sendiri saudara. Nah, tiba-tiba mungkin muncul gambar-gambar yang aduhai di situ dan gambar-gambar yang tidak berkenan, ya. Mungkin saudara, ya, ini kesempatan ini. Tapi Roh Kudus berbicara dalam hatimu, jangan. Jangan. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan katakan, pada hari ini apabila engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani pasal 7, Ibrani 3 ayat 7 dan ayat 15. Pada hari ini, bila engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, saudara, kita tahu bahwa handphone ataupun di warnet, komputer kita bisa mengakses seluruh dunia. Jadi seluruh dunia, seisi dunia ada dalam genggaman tangan kita. Kita bisa berbuat apa saja. Kita bisa melakukan apa saja. Yang negatif dan yang positif. Tapi ketahuilah bahwa Allah Roh Kudus, dia tahu. Dia melihat. Dia Allah yang Maha tahu. Hati-hati, saudara. Hati-hati menggunakan tubuhmu. Hati-hati menggunakan matamu. Poin yang ketiga, poin yang keempat. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita itu harus suka berdoa, saudara. Dan suka baca firman Tuhan. Roh Kudus membantu kita berdoa dalam Roma pasal 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Nah, saudara, kita harus berdoa. Tuhan Yesus saja, Sang Pencipta langit dan bumi, dia berdoa. Bahkan sewaktu malam sebelum dia disalibkan, dia berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita. Kita harus lebih banyak berdoa. Masa-masa sukar, masa-masa sulit seperti ini. Harus ada mezbah doa. Setidaknya harus ada mezbah doa keluarga. Mezbah doa pribadi. Saudara harus berdoa. Kita mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Harus mengandalkan Tuhan. Dan harus baca firman Tuhan. Ya, yang tadi waktu kita berdoa juga dalam roh. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 18, berdoa dalam roh. Dan kamu berdoa dalam roh. Nah, saudara, dan selanjutnya adalah baca firman Tuhan. Nah, saudara, kalau dikatakan saudara adalah orang Kristen, orang percaya, orang yang benar-benar sudah lahir baru, harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menceritakan semua,
menuliskan semua yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara mau tahu tentang Tuhan, saudara harus baca firman Tuhan, suratnya Tuhan. Saudara mau tahu tentang Tuhan. Misalkan saudara mau tahu tentang kulkas, saudara harus baca buku manual kulkas yang saudara beli. Kalau saudara mau tahu tentang TV, bagaimana menghidupkan TV, saudara harus melihat kepada manual book televisi itu. Demikian juga, saudara mau tahu tentang kehidupan, saudara harus tahu, harus baca firman Tuhan, yaitu Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kehidupan. Itu poin yang keempat. Kalau poin yang keempat tadi dikatakan bahwa baca firman Tuhan ya. Roh Kudus akan mengingatkan firman. Jadi kalau tidak baca firman Tuhan, Roh Kudus mau ingatkan apa? Dia akan mengingatkan kita akan kebenaran apa? Kalau kita tidak baca firman Tuhan. Kalau ada yang ada dalam hati kita, ada dalam pemikiran kita cuman sinetron, buku-buku novel, buku-buku yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang mau diingatkan? Justru kita harus baca firman Tuhan supaya Tuhan Allah Roh Kudus mengingatkan. Misalkan ya waktu kita lagi masalah keuangan, masalah ekonomi, kekurangan, Allah Roh Kudus akan mengingatkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kasih dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu diingatkan, kita semakin dikuatkan. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Allah tidak pernah membiarkan saya. Itu kita diingatkan. Lagi firman Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu bacalah firman Tuhan supaya kita benar-benar diingatkan oleh Roh Kudus akan firman Tuhan. Haleluya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hidup yang menghasilkan ataupun memberi buah. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan demikian. Mari kita lihat Alkitab kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini yang pertama sekali adalah kasih. Karena itu adalah yang terutama dan terbesar. Firman Tuhan jelas. Dalam firman Tuhan dikatakan ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tanpa kasih tidak mungkin ada sukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau kita gak punya kasih? Tanpa kasih kita gak punya kesabaran. Bagaimana kita bisa sabar? Sedangkan kita gak punya kasih. Tanpa kasih kita gak punya damai sejahtera. Tanpa kasih kita gak bisa berbuat baik. Gak bisa setia. Jadi yang pertama dan yang terbesar adalah kasih. Ya, mari kita menghasilkan buah roh ini dalam hidup kita. Ya, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar dipimpin Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang keenam adalah selalu bersaksi tentang Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita
yang sudah menerima kuasa daripada Allah diwajibkan untuk menjadi saksi di mana saja dan kapan saja. Asal ada kesempatan bagi kita, harus bersaksi, harus menjadi saksi bagi semua orang. Dikatakan mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah menunjukkan, melambangkan keluarga. Bagaimana kita menjadi saksi dalam keluarga kita kepada istri, kepada suami, kepada pasangan kita, ataupun kepada anak-anak kita, kepada orang tua, kepada seisi rumah kita. Harus menjadi saksi, harus menjadi teladan, begitu. Dan yang kedua di situ dikatakan Yudea, ya. Yudea itu melambangkan ataupun menunjukkan sahabat, yaitu sekolah, sahabat sekolah, marketplace, dan yang lain-lain. Kita harus menjadi saksi, menjadi teladan bagi semuanya. Dan Samaria adalah orang-orang yang tidak senang sama kita, orang-orang yang tidak sepaham, musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak suka sama kita. Tetap kita harus menjadi saksi. Bukankah Yesus mengatakan berdoalah bagi musuhmu dan berkatilah mereka. Berdoalah bagi mereka. Ya, jangan mengutuk mereka, jangan mendoakan hal-hal yang negatif untuk mereka, tapi menjadi saksi. Harus menjadi saksi. Dan selanjutnya sampai ke ujung bumi. Jadi di mana saja kita punya kesempatan untuk bersaksi, menceritakan tentang kasih Yesus, kita harus bersaksi. Karena Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Roh Kudus itu mendengar semua yang dikatakan oleh Yesus. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia memuliakan nama Yesus. Jadi kalau kita tidak memuliakan nama Yesus, kita bukan dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan memuliakan Yesus. Ya, saya senang dengan lagu Rohmu yang Hidup. Ya, di bagian refnya di situ dikatakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Nah, saudara, di situ dikatakan dikatakan lagu ini dalam refnya berserah penuh. Berserah penuh berarti menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Bukan 25%, bukan 50%, bukan 75%, bukan pula 99%, tapi 100%. Sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara percaya kepada Yesus? Oke, mungkin saudara percaya. Tapi apakah kita mempercayakan diri kita kepada Yesus? Itu menjadi pemikiran kita pada pagi hari ini. Mempercayakan itu adalah berserah penuh, pasrah kepada kehendak Tuhan. Nah, di dalam lirik selanjutnya dikatakan, kau ambil alih seluruh hidupku. Berarti Allah sendiri yang mengambil alih, memimpin seluruh hidupnya. Bukan saja dia. Bukankah Yesus mengatakan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan seperti datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku. Bukan. Kita tidak bisa menjadikan kehendak kita di atas segala-galanya. Tapi kita harus berserah kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus, Roh Kudus itu mengambil alih seluruh hidup kita. Dan di altarnya kita menyembah. Ku buka hati
Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kami kembali memberikan hati kami, memberikan hidup kami. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa berserah penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Salam, salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kami bersuka cita boleh menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah online CWS Karisma Family. Dan pasti ada sukacita di hati kita masing-masing, amin. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi kita dan diharapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua dapat mendengar dan menyimaknya dengan seksama ya. Yang pertama, tema tahun 2020, The Year of Miracle Harvest, tahun mujizat penuaian. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah raya online ya. Bapak Ibu, kita masih tetap melaksanakan ibadah online sampai nanti ada pemberitahuan selanjutnya dari gereja ya. Ibadah raya online 28 Juni jam 10 tepat dengan pembicara Bapak Diaken Panangian Sinambela Sarjana Hukum. Dan yang ketiga adalah doa korporat ataupun doa berantai di hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 19.30 Bapak Ibu ya. Jam 19.30 bukan jam 8 ya, jam 19.30 kita sudah stay di rumah kita masing-masing. Ajaklah suami, istri, anak-anak ya, boleh berdoa bersama-sama ya, amin Bapak Ibu semua ya. Dan yang berikutnya adalah persembahan umum, misi dan perpuluhan. Silakan transfer ke nomor rekening gereja Maybank dengan nomor rekening seperti yang ada di bawah ini atas nama Panangian Sinambela ataupun Bapak Erwan, dan kirimkan bukti transfer Anda ke nomor WA, ke nomor ini Bapak Ibu ya, jelas ya, atas nama Erwan. Demikian pengumuman kita pada hari Minggu ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya jemput kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena sampai saat ini kami masih boleh Tuhan menikmati
ibadah raya online. Atas perkenanan-Mu juga kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami berdoa supaya firman ini Tuhan boleh menguatkan kami, memberikan keteguhan dan iman kami semakin percaya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja ya Allah, sehingga firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan hari-hari kami terus ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami. Kami tetap pegang janji firman Tuhan, ya dan amin terjadi di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Ada pertolongan Tuhan. Setiap masalah ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan, keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Di dalam kekayaan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini juga kami terus berdoa untuk tema gereja kami Tuhan. The Year of Miracle Harvest. Tahun mujizat penuaian. Kami percaya dan memegang bahwa tahun mujizat penuaian tahun 2020 ini Tuhan, sekalipun diwarnai dengan pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan ini digenapi di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan Gembala Sidang Pendeta Jevanya Sihombing, para diaken, staf guru-guru Gera, koordinator dan pengurus Youth LG, beserta dengan keluarga masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati ya Allah. Bahkan kami doakan terus Tuhan Yesus untuk pelayanan Bapak Pendeta Rajunata Sembiring di Siantar. Beserta dengan Ibu ya Allah, kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati gereja ini mengembang ke kiri dan ke kanan, yang ditandai dengan pertambahan jiwa. Mereka boleh menjadi garam dan terang, memenangkan kota Siantar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong, supaya Tuhan yang memberkati setiap kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami ini Tuhan. Ada campur tangan Tuhan yang bekerja, sehingga itu tepat ya Allah, menjadi satu keputusan yang tepat bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para eksekutif, judikatif yang ada di negara kami ini Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota-anggota DPR RI. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati mereka. Bahkan untuk DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Kami berdoa juga untuk wali kota, gubernur, para bupati. Supaya Tuhan juga yang menyertai, memberkati mereka ya Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah kota Medan. Supaya Tuhan juga yang memberkati ya Allah. Kami tahu di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, Pemko Medan dengan giat-giatnya Tuhan melaksanakan satu bansos, bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak. Kami berdoa ada satu pemerataan. Kami berdoa supaya tidak ada kecurangan ya Allah di sana sini. Kami berdoa supaya semua bantuan-bantuan yang dilaksanakan itu tepat sasaran dan sampai kepada orang-orang yang berhak. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami ini. Khususnya kami tumpangkan tangan kami untuk Presiden Jokowi ya Allah. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat bijaksana kepada Presiden kami ini Tuhan. Untuk dapat tegar, teguh ya Allah. Dan mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan Yesus. Di dalam menelurkan satu keputusan-keputusan, di dalam mengeluarkan satu keputusan-keputusan yang strategis. Biarlah sekali lagi campur tangan Tuhan menyertai ya Allah.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk senior CWS Bapak Pendeta Pit Malangkai dan Ketua Umum KSDA Pendeta Budi Setiawan. Tuhanlah yang memberkati, memberikan hikmat untuk membawa semua jemaat bertumbuh di dalam Tuhan dan memberikan warna yang baru di dalam kepemimpinan gereja. Terima kasih Bapa. Dan kami juga tidak lupa berdoa, jikalau ada daripada jemaat kami yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Biarlah Engkau yang melawat ya Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu mereka boleh disembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan yang berbeban berat, Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Bagimu pujian, hormat dan syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Kita